Apakah ada dari Anda yang menunggu dan menanyakan sebenarnya bagaimana kelanjutan pengecoran yang kami lakukan untuk pembuatan kolam renang umum di Bengkulu, Sumatera ini? Bagaimana kelanjutannya dan bagaimana cara menyambung betonnya? Di video kali ini kami akan membahasnya. Untuk Anda yang belum menyaksikan video sebelumnya terkait pengecoran lantai yang kami kerjakan untuk pembuatan kolam renang umum ini, dapat melihatnya di channel kami atau Anda dapat melihat linknya di deskripsi video di bawah. Melanjutkan perihal proses pekerjaan kolam renang umum ini, setelah sebelumnya kami melakukan pengecoran untuk sisi lantai dan menghabiskan beton serta waktu dan tenaga yang cukup banyak, untuk saat ini kami akan melanjutkan proses pengecoran seluruh sisi dinding dari kolam renang ini. Setelah diberikan jarak sekitar 2 minggu setelah pengerjaan pengecoran lantai, kami memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan pengerjaan bekisting untuk membentuk dan menentukan ketebalan dari beton dinding kolam renang. Bekisting pada cor kolam renang umum akan memiliki bentuk yang berbeda dengan cor biasanya yang dilakukan untuk kolam renang yang berukuran kecil. Jika pada kolam renang yang berukuran kecil, bekisting dinding dibuat dengan ditambahkan kayu penahan untuk menjamin perkuatan papan. Sedangkan untuk pembuatan kolam renang umum ini kami tidak membutuhkannya. Mengapa begitu? Dengan menghilangkan kayu melintang yang berguna untuk menahan bekisting, bukan berarti nantinya papan akan kuat untuk menahan beban beton yang akan dimasukkan ke dalamnya. Jadi, kayu yang melintang tersebut akan kami ganti dengan kayu yang disandarkan ke dasar lantai ini guna menahan papan bekisting agar tidak rusak ketika menahan beratnya dan besarnya beban beton yang akan dimasukkan. Kami harus benar-benar memastikan bahwa rancangan benar-benar kuat dan tahan terhadap besarnya beban beton. Karena jika saja bekisting kurang kuat dan jebol, maka akan ada beberapa kerugian, seperti tumpahnya beton, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki beton, dan tentunya tenaga ekstra untuk memperbaiki semuanya. Oleh sebab itulah, pembuatan bekisting haruslah benar-benar teliti agar kekuatannya dapat maksimal dalam menahan beton. Setelah pembuatan bekisting cor telah selesai dikerjakan, selanjutnya adalah mempersiapkan proses pengecoran dinding dan mempersiapkan sambungan beton antara lantai dengan dinding. Untuk proses penyambungan beton ini agar terhindar dari adanya kebocoran karena sambungan yang kurang baik, maka kami menggunakan beberapa campuran bahan untuk menciptakan sebuah cairan yang dapat menyambungkan antara beton lantai dan dinding tersebut dengan baik. Yang pertama adalah persiapan air, lem beton, dan juga semen. Di sini kami mencampurkan ketiga bahan tersebut di dalam sebuah wadah. Dalam kondisi ini, kami menggunakan ember plastik. Langkah pertama adalah campurkan antara air dengan lem beton terlebih dahulu, lalu aduk sampai rata dan cukup lama. Setelah itu, barulah Anda dapat mencampurkan semen dan dapat dilakukan proses pengadukan lagi agar tercampur dengan sempurna. Setelah bahan perekat beton tersebut sudah dicampurkan seluruhnya, kami melanjutkan dengan mengaplikasikan ke dalam bekisting dinding ini yang dipersiapkan untuk proses pengecoran. Di sini, kami wajib memastikan
bahwa setiap sisi yang akan dicor dan dijadikan dinding dari kolam renang ini sudah terlapisi oleh cairan perekat yang kami buat sebelumnya. Setelah sudah selesai dikerjakan, barulah proses pengecoran dapat dilakukan. Proses pengecoran ini sama seperti sebelumnya. Kami tetap menggunakan beton ready mix dan juga concrete pump agar mempermudah dan memperlancar proses pengecoran kolam renang. Untuk kualitas mutu beton pada dinding, tidak akan ada perbedaan dengan beton lantai. Kami tetap merekomendasikan untuk menggunakan mutu beton K300 agar kualitas seluruh konstruksi dari kolam renang ini tetap terjamin kekuatannya. Karena ukuran kolam renang yang cukup besar, posisi concrete pump kali ini akan berpindah-pindah posisi pengecoran agar dapat menjangkau seluruh keliling dinding dari kolam renang. Dan seperti halnya pengecoran dinding yang kami lakukan, pengecoran kali ini juga tidak bisa memasukkan beton secara langsung sampai bekisting penuh sekaligus. Karena itulah, pengecoran merupakan sebuah proses yang harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran agar menjamin keberhasilan dari setiap proses pembuatan kolam renang. Pengecoran tetap dilakukan bertahap. Maksimal, beton dimasukkan sebanyak setengah dari total tinggi bekisting terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan karena jika beton dimasukkan secara langsung dan sampai full, dapat terjadi rusaknya rancangan bekisting dan tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan perbaikan. Dan tentunya, hal tersebut yang patutnya kita hindari bersama. Setelah melewati 9 jam pengerjaan dan dibantu oleh 10 orang tenaga pekerja, kami dan tim akhirnya telah selesai melakukan pengerjaan cor dinding dari salah satu proses pembuatan kolam renang umum ini yang berlokasi di Bengkulu, Sumatera. Batas dari pengecoran dinding ini adalah sampai level seluruh struktur rancangan pembesian sudah tertutupi seluruhnya oleh beton. Dan jika sudah mulai tertutupi, kami melanjutkan dengan merapikan bagian atas dari dinding beton ini agar dapat rata dan juga rapi. Inilah dia hasil akhir setelah pengecoran dinding dilakukan untuk kolam renang umum di Bengkulu, Sumatera kali ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah pengerjaan pengecoran dinding ini cukup rumit? Atau malah sebaliknya? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang
dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam di Multipool Channel. Sampai jumpa. Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.